kalau kita membaca ayat-ayat ini. Perhatikan, siapa yang berani mengatakan ayat yang ke-10? Perhatikan di 10. Karena itu aku di dalam. Siapa di sini yang senang dan rela dalam kelemahan? Tapi itu firman Tuhan, maka salah firman Tuhan. Ada sesuatu yang merupakan kelemahan dalam diri kita, bukan karena keberdosaan. Itu perlu untuk menyadarkan kita bahwa kita punya keterbatasan. Di tengah-tengah kelemahan dan keterbatasan, di tengah-tengah ketidakberdayaan kita, sebenarnya itu menjadi pentas, menjadi peluang, menjadi kesempatan bagi kita untuk melihat kuasa Tuhan. Siapa yang masih ingat omongan saya? Dan itu di mana-mana kalau sudah konteksnya sesuai dengan khotbah selalu saya kutip. J. Hudson Taylor, bahasa Inggris. J. Hudson Taylor mengatakan begini. J. Hudson, Hudson Taylor, J. Hudson Taylor. Beliau mengatakan begini. Kesulitan-kesulitan, kesukaran-kesukaran, kesesakan-kesesakan adalah pentas di mana Allah akan mempertontonkan kuasanya. Coba ditangkap begitu. Buat itu status begitu. Ada kesulitan, ada kesukaran, ada kesesakan. Itu sebagai pentas pertunjukan show di mana Allah akan mempertontonkan kuasanya, menyatakan perbuatannya. Jadi kalau tidak ada kesulitan, kesesakan, kesukaran, berarti tertutup peluang, pentas, kesempatan, pertunjukan bagi Allah menyatakan kuasanya. Coba ikuti kalimat itu Bapak Ibu. Kenapa itu perlu kita camkan di dalam diri kita, mengalir di dalam aliran darah kita? Kenapa? Karena ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Barangkali ada kesulitan, kesesakan, dan kesukaran. Pertama, ingatlah bagaimana Tuhan menopang kita melewati batu-batu ujian sehingga kita boleh ada sebagaimana saat ini. Bapak Saudara mau naik ke gunung? Bayangkan, kita semua berlomba untuk naik ke gunung. Siapa yang mau naik ke gunung dengan permukaan yang mulus? Loh? Permukaan gunung itu mau sisi kiri, sisi kanan, depan, belakang mulus semua. Mau? Nggak bisa karena merosot dan licin, terpelanting, tergelincir. Tapi baik-baik, kita mau naik ke gunung. Ada kerikil, ada batu. Berguna nggak batu itu? Hah? Ada kayu-kayu, berguna nggak? Kenapa? Karena kerikil itu menjadi pijakan bagi kita untuk semakin naik. Karena kayu-kayu yang menghambat itu menjadi pegangan bagi kita untuk tidak terpelanting. Coba buka paradigma kita. Kadang-kadang ada orang Kristen yang masih berdoa, dan itu orang Kristen pemula. Apa itu? Tuhan, semua yang merupakan kesukaran, kesulitan, kesesakan, singkirkanlah jauh-jauh dari kehidupanku, dari suamiku, dari istriku, dari anak-anakku, dari keluargaku. Itu doa yang jawab Tuhan enggak? Hah? Enggak, tapi doa orang Kristen yang dewasa. Tuhan, aku tahu ada sakit penyakit, ada kesukaran, ada kesulitan, ada tantangan. Tapi aku percaya. Pertama, Engkau berikan aku hikmat untuk berkemenangan dalamnya. Aku percaya ada maksudnya daripada tantangan. Contoh lagi, kalau itu aku Mama Ipan di tempat pekerjaan, gak ada tantangan. Saya justru curiga dan takut nanti nggak begini, nggak begini lagi tangannya. Emang kenapa? Bisa sembunyikan tangan kok? Kenapa? Tapi kan ada tantangan. Tuhan, tolong aku beri hikmat ya. Jaga lindungi aku Tuhan, bawa sepeda, bawa mobil ini supaya jangan kecelakaan. Langsung karena ada keterbatasan, langsung begini kepada Tuhan. Coba, saya mau katakan, ada yang nangkap gak? Kenapa Tuhan mengizinkan duri dalam daging seolah-olah Tuhan jahat kepada Paulus? Menurut kita, mana lebih gampang? Tuhan angkat duri dalam daging, Tuhan izinkan duri dalam daging. Menurut kita mana yang lebih cepat? Menurut pemikiran kita yang terbaik apa? Diangkat Tuhan, duri dalam daging, tapi ternyata
jalan kita sama jalan Tuhan. Kalau pikiran kita apa? Apa sih susahnya bagi Tuhan? Kan tidak ada yang pernah susah bagi Tuhan. Udah cabut aja dulu dalam daging itu. Apakah itu berupa kelemahan, sakit penyakit, atau berupa tantangan dari orang-orang luar yang tidak suka dengan Paulus? Kita tidak fokus kepada penafsiran dunia dan daging, tapi masalah yang sangat menekan hidup Paulus. Dia berdoa 3 kali. Bayangkan Paulus, ada orang berkata begini, kayaknya Paulus itu kurang iman. Kata dia, waduh, saya nggak berani ngomong Paulus itu kurang iman. Dia adalah hamba yang sangat disukai dan disayangi oleh Tuhan. 3 kali dia berseru, tapi Tuhan jawab Tuhan enggak? Halo, kalau kita berdoa jawab Tuhan enggak? Jawab. Dijawab. Di sini Paulus berseru 3 kali, tapi jawab Tuhan enggak? Dijawab, tapi jawabannya tidak sesuai dengan seruan dari Paulus. Seruan Paulus apa? Kalaupun tidak disebutkan di sini seruannya apa, tapi kita bisa sebutkan apa? Tuhan, tolonglah angkat dan singkirkan duri dalam dagingku supaya aku lebih efektif, efisien, optimal, maksimal dipakai Tuhan. Kan gitu? Tuhan jawab nggak? Tuhan jawab. Apa jawaban Tuhan? Apa jawaban Tuhan tadi? Cukuplah kasih karuniamu bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dengan adanya kekurangan, keterbatasan, kelemahan kita, sebenarnya itu tidak perlu kita ratapi dan tangisi kalau bukan karena dosa, tapi karena kita hidup jalan kebenaran. Di tengah kekurangan, kelemahan kita, menyadarkan kita membutuhkan Tuhan, dan di tengah kekurangan, kelemahan kita, di sanalah kuasa Tuhan yang maha dahsyat itu menjadi nyata dan sempurna menyatakan dalam hidup kita. Sekarang begini, ada satu hal yang perlu diperhatikan, ayat 7. Coba kita baca sekali lagi ayat 7. Apa yang Bapak Ibu Saudara tangkap menjadi maksud dan tujuan Tuhan mengizinkan duri dalam daging? 7. Kita baca sama-sama. 2 ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Saya mau tanya, ini kalimat dimulai dengan kata jangan meninggikan diri, ditutup dengan dengan apa? Dimulai dengan intisari jangan meninggikan diri, ditutup dengan ini dulu kalimatnya itu supaya aku apa? Jangan meninggikan diri. Jadi perhatikan kalimat ini, tolong jangan lupa. Kalau ada sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, percaya, bukan berarti Tuhan jahat kepada kita. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kejahatan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberi harta yang banyak kepada Allah. Di sini dikatakan Tuhan izinkan ada duri dalam daging, di dalam tubuh, dalam diri seorang Paulus. Maksud dan tujuannya adalah supaya jangan meninggikan diri, supaya tidak sombong, supaya hidup dalam kerendahan hati. Perhatikan, Yesus berkata dalam doa di bukit, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lagi tidak kerja Allah. Miskin di hadapan Allah tidak berkaitan dengan uang. Miskin di hadapan Allah artinya apa? Bayangkan orang yang miskin. Orang yang miskin hidupnya bergantung dari belas kasihan orang lain. Definisi itu cocok antara kita dengan Tuhan. Perhatikan, orang yang miskin adalah orang yang hidupnya bergantung dari belas kasihan orang lain. Miskin di hadapan Allah adalah orang yang hidupnya bergantung dari belas kasihan Tuhan. Orang yang miskin di hadapan Allah, pasti orang itu akan terhindar dari angkuh, tinggi hati, congkak, sombong. Jadi Tuhan izinkan ada keterbatasan, ada kelemahan dalam diri kita masing-masing, supaya kita jangan meninggikan diri. Betapa berisiko tinggi kalau segala sesuatu dalam hidup kita semua berjalan sesuai dengan keinginan kita, kemauan kita. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya sebelum selesai. Bapak Ibu Saudara suka nggak ketika doa kita selalu dijawab Tuhan sesuai dengan keinginan kemauan kita? Siapa yang setuju? Tunjuk tangan. Doa kita selalu dijawab Tuhan sesuai
miliar. Saya mau kasih tahu, doa yang sudah dijawab oleh Tuhan sesuai dengan selera kita, itu doa yang tidak dikenal Tuhan. Nah, maksudnya, coba Tuhan peristiwa tsunami kembalikan kepada peristiwa yang sebelum tsunami itu. Kan ada tukang video kayak gitu kan, sudah terjadi bahan begini, terus di apa dihukum begini kan jadi apa jadi bagus lagi. Saya mau kasih tahu, kadang-kala kita ini berpikirnya instan, pikirnya cepat, dengan cara begini akan jadi begini, akan begini, tapi kita tidak tahu di balik itu sebenarnya mau mempersulit dan membuat kita. Bayangkan, saya kasih contoh. Siapa di sini? Halo, ini Keira sama Ivana dalam pertumbuhan. Keira yang paling muda di sini. Kalau mama kasih segala sesuatu yang kau minta Keira, Ivana, mami pesawat, mami helikopter, mami jajan ini, jajan itu, ini dan itu. Pokoknya apa yang dilihat mata sejauh bisa dilihat mata, beli itu. Saya kasih tahu, kalau semua diangkat oleh orang tuanya, maka Ivana, Keira tidak akan menjadi anak yang baik. Tapi ketika mama mengatakan, jangan nak, kan kemarin udah begini, berarti itu bagus. Jadi anak-anak di sini, mama, begini. Asal sekarang begitu. Kalau kesukaannya, padahal sebenarnya pertama harus mengerti juga kemampuan orang tua. Coba di sini, misalnya bunga, papa, beli dong helikopter. Ini gimana? Helikopter untuk apa? Helikopter kau bisa bawa belum? Untuk apa gitu loh? Masih ada sepeda motor kan dibinkan bagus gitu kan? Itu dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mengutus satu kata-kata begini sebelum selesai. Drew Barrymore. Perhatikan. Drew Barrymore berkata begini, hidup ini sangat menarik. Coba perhatikan ya. Drew Barrymore. Hidup ini sangat menarik. Pada akhirnya, sebagian dari rasa sakit terbesarmu menjadi kekuatan terbesar. Saya ulangi kembali. Drew Barrymore. Hidup ini sangat menarik. Pada akhirnya, sebagian dari rasa sakit terbesarmu menjadi kekuatan terbesar. Ada di sini rasa sakit terbesar karena disakiti orang lain? Ada. Orang lain menyakitimu karena misalnya masa-masa pacaran itu terjadi. Aku sudah sangat cinta sama dia, tapi dia sakiti aku. Akhirnya jadi akar pahit dendam. Tapi ketika lolos di situ, rasa sakit terbesar karena benci karena disakiti orang lain. Ketika lolos di situ sebenarnya Tuhan sedang membentuk dan menggembleng kekuatan besar dalam diri kita untuk mampu dalam mengampu. Saya ulangi kembali sebelum selesai. Drew Barrymore. Hidup ini sangat menarik. Pada akhirnya sebagian dari rasa sakit terbesar menjadi kekuatan terbesar. Rasa sakit apa? Kepahitan apa? Kesedihan apa? Kesulitan apa? Kesukaran apa? Kesesakan apa? Kalau kita berani melangkah dengan kekuatan Tuhan dalam tuntunan Tuhan, maka itu akan menjadi kekuatan terbesar kita. Halo? Saya mau tanya, orang yang lebih tepat bersaksi kepada orang yang ada dalam penjara adalah orang yang lebih tepat dan lebih cocok, lebih menyentuh rasa bersaksi kepada orang yang di penjara adalah orang yang pernah berada dalam penjara. Tapi jangan berpikir kalau begitu harus masuk penjara dulu supaya bisa menasihati orang yang di penjara, bukan. Tapi biasanya begitu. Jadi kalau ada orang di penjara 5 tahun, kalau yang di penjara 10 tahun sudah lepas hidupnya berubah memberikan nasihat kepada orang yang di penjara, kita harus dengar nasihat kawan itu. Karena dia 10 tahun di penjara sudah lolos, kita 5 tahun. Artinya kesulitan kesukaran kita hadapi itu menjadi senjata besar untuk kita untuk menjadi kekuatan dalam bersaksi kepada orang-orang.